Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah. Salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin dan teladan kita, dan Rasulullah sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jemaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat taufiknya. Dan mudah-mudahan semua nikmat itu Allah akan menjaga untuk kita bila kita berjumpa dengannya. Dan mudah-mudahan kita pun punya kemauan dan juga keinginan yang kuat untuk menjaga semua nikmat itu, hingga saat kita berjumpa dengannya kita dalam keadaan rukuk dan sujud kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan majelis-majelis seperti ini menjadi majelis-majelis yang selalu kita rindukan, bukan semata-mata kita merindukan karena di dalamnya ada ilmu, tapi juga kita merindukan karena di dalam majelis ini sesungguhnya ada hal yang lebih besar daripada itu semua. Karena kalau ilmu itu kita hanya dituntut untuk belajar, bukan dituntut untuk bisa, bukan dituntut untuk paham, bukan dituntut untuk mengerti, tapi hanya dituntut untuk mencari. Bisa atau tidak bisa itu tergantung Allah mau kasih apa enggak. Makanya selalu di dalam bab menuntut ilmu atau mencari ilmu itu selalu yang digunakan kata permintaannya adalah kata talaba. Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim misalnya. Atau di dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tidak pernah digunakan kata sa'ala, karena kalau sa'ala dengan talaba itu punya makna yang sama, artinya meminta. Tapi kalau sa'ala itu permintaan yang pasti dijawab, permintaan yang pasti dikasih. Makanya biasanya sa'ala itu digunakan untuk doa, ya. Allahumma inni as'aluka, ya. Allahumma inni as'aluka. Banyak atau di dalam Al-Quran yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya, meminta, ada pertanyaan itu dijawab oleh Allah, dan Allah langsung jawab. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Tapi kalau ulama itu permintaan yang nggak mesti dijawab, artinya tugasnya minta aja. Dalam makna lain kata ulama juga artinya meminta dengan cara mencarinya. Maka tugas kita hanya mencari, menuntut, tapi tidak atau belum pasti dijawab atau diberikan. Maka dalam bab ilmu itu doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu dan rezekikan kepadaku fahma.
dan yang berhak untuk menambahkan serta memahamkan hanya Allah. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita belajar kita pasti pintar. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hadirnya kita di sini adalah karena kita bukan hanya rindu untuk ilmu, tapi kita lebih dari itu rindu kepada sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sering disebut dan juga tadi belum bahas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah-langkahnya menuju surga. Yaltamis itu mencari dengan meraba-raba, bersusah payah. Tapi melangkahkan kaki untuk bersusah payah mencari ilmu akan dimudahkan dengan langkah kaki yang mudah menuju surga. Jadi langkahnya dibalas langkah, tapi kesulitan yang dibalas dengan kemudahan. Dan itu yang paling kita rindukan. Jadi kenapa kita di sini? Mudah-mudahan ini menjadi jalan dari Allah untuk kita dimudahkan menuju surga. Amin. Ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika saya berikan tema 4 amalan prioritas, ini menunjukkan bahwa ada banyak amal, namun kemudian ada amal-amal yang utama sehingga dia didahulukan. Prioritas itu artinya dia didahulukan. Kenapa didahulukan? Karena 4 amal inilah yang dipilih oleh Rasulullah untuk disampaikan dan dikerjakan oleh kaum muslimin, bahkan manusia secara keseluruhan. Dalam sebuah peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau disambut oleh kaum muslimin di kota Madinah. Namun ketika kaum muslimin berkumpul untuk menyambut beliau, maka pasti teori tentang kerumunan dalam psikologi masa itu, ketika orang berhimpun pasti akan mengundang orang lain untuk datang, apalagi yang keponya tinggi. Ada apaan sih, kok rame? Akhirnya datang, ikut kumpul. Sehingga pada saat itu bukan hanya kaum muslimin yang berkumpul di Madinah, tapi juga orang-orang Yahudi dengan para pemuka agamanya, orang-orang Nasrani dengan para pendetanya, bahkan para musyrikin yang ada di Madinah yang juga berkumpul di sana. Dan hal ini disadari oleh Rasulullah SAW. Rasul tahu itu, karena Rasul tahu bahwa Madinah itu kota yang heterogen. Dia tidak homogen seperti Makkah. Makkah itu homogen karena cuma isinya orang-orang musyrikin Makkah. Tapi kalau Madinah campur baur di sana. Kabilah-kabilah Yahudi ada banyak, bahkan kabilah besarnya seperti Quraidah dan Nadir juga ada di sana. Nah, pada saat itulah kemudian menjadikan momentum awal bagi Rasulullah untuk menyampaikan pesan Islam, untuk menunjukkan tentang Islam, dan juga tentu menunjukkan tentang bagaimana seorang muslim seharusnya. Karena itu kali pertama beliau menampakkan kakinya di kota Madinah, maka setidaknya pada saat itu beliau adalah tamu, dan beliau menunjukkan bagaimana akhlak seorang tamu kepada tuan rumah yang hadir di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika itu Rasulullah menyapa semua yang hadir, dan karena dia tahu yang hadir bukan hanya kaum muslimin, maka dia tidak sampai dengan kalimat ya ayyuhal mu'minun, ya, wahai orang-orang yang beriman, tapi beliau menyapa dengan kalimat ayyuhan nas,
wahai manusia. Sehingga orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin yang ketika itu hadir, baik yang hadir semata karena penasaran ada apa sih, pengen tahu, atau yang hadir sudah tahu bahwa Muhammad datang, tapi dia pengen tahu seperti apa sih Muhammad, atau yang sudah tahu siapa Muhammad, tapi dia cuma pengen tahu benar gak sih Muhammad seperti yang dikatakan, diceritakan oleh orang-orang Mekah. Sebagaimana misalnya yang meriwayatkan hadis yang akan saya sampaikan ini, bahkan di saat itu dia hadir dengan status masih seorang pendeta Yahudi, tapi justru kehadiran itu membuat dia semakin yakin bahwa ini betul-betul Nabi yang disebutkan, yang dijanjikan di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur. Kenapa? Karena dia seorang alim, dia pendeta Yahudi yang alim, pendeta Yahudi yang memiliki keilmuan yang sangat baik tentang kitab, tentang Taurat, tentang Zabur, tentang Injil. Bahkan ketika Rasulullah baru sampai saja dia melihat wajah Rasulullah, dia langsung memberikan kesaksian, sungguh tidak aku temukan ciri-ciri pendusta di dalam raut wajahnya. Itu kata dia. Dan ketika dia mendengar apa yang Rasulullah sampaikan, dia semakin firm, semakin yakin ini sepertinya betul Nabi. Tinggal 10% keraguannya. Maka kemudian selesai pertemuan itu, dia menghampiri Nabi, kemudian ingin memastikan. Lalu dia mengajukan 3 pertanyaan kepada Nabi. Wahai Muhammad, aku punya 3 pertanyaan yang aku berikan kepadamu, dan aku berharap engkau menjawabnya. Yang pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Jadi sudah jelas pertanyaan ini memang ditujukan untuk memastikan apakah dia Nabi, karena dia sebut pertanyaan ini tidak bisa dijawab kecuali oleh seorang. Dan ketika pertanyaan itu disampaikan, Nabi berhasil menjawabnya, maka dia di saat itu juga masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, namanya diganti dengan Abdullah bin Salam. Nah, di dalam hadis ini dikeluarkan di dalam kitab Sahih Muslim, dalam Sunan Ibnu Majah, dan juga di dalam Musnadnya Imam Ahmad. Di dalam hadis itu ketika Rasulullah menyapa ayyuhan nas, wahai manusia, ketika itu mereka yang non muslim terkesima. Wah, dia ngajak berbincang saya juga. Dia juga menyapa saya. Kirain mau nyapa kaumnya doang, nggak expect ke sana mereka. Mereka nggak berharap ke sana. Tapi ternyata saya juga disapa mereka. Luar biasa juga. Dan setelah Rasulullah mengatakan ayyuhan nas, lalu beliau langsung menyampaikan 4 pesan pentingnya. Ketika itu sudah banyak muatan Islam, sudah banyak ajaran Islam, sudah banyak konten, sudah banyak amalan-amalan di dalam Islam. Tapi dari sekian banyak amalan, beliau menyampaikan 4 saja. Dan 4 ini yang beliau pilih untuk disampaikan di tempat itu di saat beliau baru sampai di kota Madinah. Dan ini menunjukkan bahwa 4 amal ini prioritas pada saat itu. Apa yang beliau sampaikan? Yang pertama, afsyus salam, wa a'timut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nas niyam, tadkhulu jannata bisalam. Rasulullah mengatakan, wahai manusia, sebarkan salam, berbagilah makanan, ikatlah hubungan kasih sayang atau silaturahim, dan salatlah di waktu malam di saat manusia itu sedang tertidur. Yang jika 4 hal itu dilakukan, kata Rasulullah, tadkhulu jannata bisalam, maka kalian akan dimasukkan ke dalam surga dengan penuh kedamaian, dengan penuh keselamatan.
Yang menarik lagi jemaah sekalian, bahwa 4 pesan itu 3 diantaranya adalah bab tentang hablum minan nas, dan hanya 1 yang berkaitan dengan hablum minallah. Yang hablum minan nas diletakkan di 3 yang pertama, sementara yang hablum minallah diletakkan di 1 yang terakhir. Dan ketika 3 yang hablum minan nas itu punya lingkup yang berbeda. Yang pertama ketika beliau katakan afsyus salam, sebarkan salam, ini lingkupnya luas, kepada siapa saja, siapapun manusia, dimanapun kau temui dia, maka sebarkanlah salam. Begitu masuk poin yang kedua, wa'atimut ta'am. Ini lingkupnya menyempit, mengecil. Wa'atimut ta'am itu maknanya berilah makan atau berbagilah makanan. Namun secara konteks maknanya ditafsirkan sebagai berbagilah makanan kepada orang miskin. Tapi secara umum dia berbagi makanan kepada siapapun. Jamaah sekalian, berbagi makanan kepada siapapun. Dan ketika kita bicara berbagi makanan kepada yang miskin, berarti lingkupnya makin kecil, hanya kepada yang miskin. Tapi ketika berbagi makanan kepada siapapun, lingkupnya juga tetap terbatas. Kenapa? Di dalam riwayat-riwayat lain nanti disebutkan bahwa berbagi makanan itu diutamakan kepada orang-orang terdekat kita dengan tempat tinggal kita, tetangga, dengan satu RT. Atau dalam riwayat lain disebutkan tetangga yang, kalau istilah saya, bertemu pintu dengan kita, yang kalau kita keluar dari rumah dia lihat kita, atau ketika dia keluar dari rumah kita lihat dia. Jadi kalau ada yang tinggal di satu gang, tinggal di ujung, ketika keluar orang satu komplek melihat dia, maka yang melihat itu yang prioritas untuk dibagi. Lingkupnya mengecil. Dan ketika bicara tentang wasilul arham, lingkupnya semakin menyempit lagi. Karena silaturahim itu di dalam Islam maknanya adalah al-ihsan, huwa al-khabir, itu berbuat baik kepada kerabat. Jadi yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah kepada keluarga. Di dalam bahasa Indonesia kata silaturahim itu sudah mengalami perluasan makna, sehingga mau mana silaturahim mana? Ke teman, ke tetangga, ke Pak RT, padahal bukan keluarga. Padahal silaturahim itu maknanya kepada keluarga. Kalau kepada tetangga, kepada teman, kepada Pak RT itu namanya ziarah. Ya, gitu ya. Iya, tapi kalau silakan bawaannya, kesannya, ya itu kesan kita. Mau kemana Zan? Ziarah. Kemana? Ke Pak RT. Kapan Pak RT meninggal? Bawa sekalian belajar Allah. Karena ziarah itu kan artinya berkunjung. Ya. Tapi kalau silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat, dan tidak selalu dan tidak hanya berkunjung. Makna silaturahim itu. Karena silaturahim itu maknanya adalah berbuat baik dari al-ihsan, huwa al-khabir, berbuat baik kepada kerabat. Ya. Gimana berbuat baik? Jika lama nggak berjumpa, sudah kunjungi. Jika dia termasuk orang yang memiliki kesulitan ekonomi, maka sedekahi dia, bantu dia. Jika dia lagi sakit, maka jenguk dia. Jika dia memiliki kesulitan, permudah dia. Jika dia memiliki kesempitan, lapangkan dia. Jika dia bermaksiat, jika dia berbuat yang melanggar perintah Allah, nasihati dia, ingatkan dia. Itu namanya silaturahim.
Maka jika itu tidak dilakukan, itu namanya qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Dan kalau qati'atur rahim, dalilnya jelas, la tadkhulul jannata hatta man qati', kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus, yaitu memutus silaturahim. Jadi memutus silaturahim bukan hanya sekedar musuh nama saudara, tapi kan dia punya kesulitan kita tak bantu, kita tak peduli, kita cuekkan. Itu namanya memutus silaturahim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 amal inilah amal yang utama, amal yang prioritas. Sebarkan salam, berbagilah makanan, kemudian ikatlah hubungan silaturahim, dan sholatlah di malam hari di saat manusia sedang terhidup. Dari 4, 3 itu pesannya hablum minallah. Ini menunjukkan bahwa urusan kita sama manusia itu banyak. Maka perhatian kita terhadap manusia pun juga harus banyak. Dan hanya dengan hubungan yang baik kita dengan Allah lah, maka hubungan kita dengan manusia pun akan menjadi baik. Maka ditutup di ujungnya dengan kalimat sallu billaili. Kenapa bisa disimpulkan begitu sekali? Karena di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Muhammad ketika dia menjadi nabi, belum menjadi rasul lagi, baru menjadi nabi. Karena beliau diangkat 2 kali, dibi'tsahkan sebagai nabi, setelah itu baru dibi'tsahkan sebagai rasul. Dibi'tsahkan sebagai nabi dengan turunnya surat Al-Alaq 1-5. Dibi'tsahkan sebagai rasul ketika turunnya surat Al-Mudaththir. Dan ketika dia dibi'tsah, diangkat menjadi nabi, tugasnya tugas kenabian. Kenabian itu apa? Dia menerima wahyu untuk dirinya. Di antaranya adalah surat Al-Muzammil. Dan di dalam surat Al-Muzammil itu jelas, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Disuruh bangun malam tahajud kemudian baca Quran. Kenapa? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kata Allah, sesungguhnya aku akan menurunkan dan memberikan kepadamu perkataan yang tsaqila, yang berat. Apa perkataan yang berat itu? Yang pasti setelah turunnya surat Al-Muzammil, yang turun adalah surat Al-Mudaththir. Dan di surat Al-Mudaththir itu perintahnya masih sama, hanya beda, ya ayyuhal mudaththir. Tapi perintah berikutnya, qum fa'anzir, bukan lagi untuk sholat malam asyik dalam kesendirian, tapi disuruh bangkit berdiri, berikan peringatan kepada manusia. Warabbaka fakabbir, dan besarkan Tuhan. Disitulah dia menjadi rasul, di mana dia harus menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia. Dan itulah qaulan tsaqil, itulah perkataan yang berat. Kenapa? Karena sebelum beliau melakukan itu, beliau masih dianggap sebagai orang yang terpercaya. Beliau masih dihormati oleh orang-orang Quraisy. Beliau masih dikagumi oleh manusia pada saat itu. Tapi begitu beliau menyampaikan pesan Tuhannya, maka pada saat itulah beliau dikatakan majnun, dikatakan gila. Sejak itulah kemudian beliau dimaki, dianiaya, bahkan kemudian dilumuri dengan kotoran unta. Berubah drastis gitu penyampai. Itulah yang menunjukkan betapa beratnya menjadi rasul, menyampaikan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian di Muzammil disuruh bangun malam? Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa'aw wa aqwamu qila. Karena sesungguhnya bangun di malam hari itu lebih mudah untuk khusyuk. Kenapa khusyuk itu penting? Karena apa? Karena bacaan di malam itu, di dalam sholat maupun di dalam baca Qurannya, bacaan di malam itu
salat yang dilakukan di malam itu akan lebih asyaddu wata'ab wa aqwa qila. Dia akan lebih kuat, lebih dampaknya itu terhadap jiwa itu lebih besar, lebih berefek. Kenapa dikuatkan mental beliau di sana? Karena beliau mau menerima kalimat yang berat tadi. Jadi mentalnya harus berat. Nah, tapi di ayat berikutnya Allah katakan innalaka fil nahari sabahan tawila. Karena di siang hari itu kamu sibuk, punya kesibukan yang panjang. Makanya memanjangkan ibadah itu lakukanlah di malam hari. Tapi ketika dia siang hari, pendekkan. Itu makanya Rasulullah ajarkan kita kalau mau berlama-lama sholat, tahajudlah tempatnya. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya, pendekkan sholatnya. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dan akan berinteraksi dengan manusia yang itu punya perhatian besar juga di dalam Islam. Jamaah sekalian. Nah, tapi dari 4 pesan itu, pesan yang mendahuluinya, pesan yang paling utamanya adalah ketika beliau sampaikan pesan yang pertama, afsyus salam. Sebarkanlah salam. Jamaah sekalian. Nah, ketika kita bicara tentang sebarkanlah salam, maka salam itu di dalam Islam maknanya adalah sapaan, teguran. Jadi ketika kita disuruh menyebarkan salam, sesungguhnya kita sedang disuruh menyapa orang lain. Kita sedang disuruh tegur orang lain. Dan menyapa serta menegur itu adalah wujud dari keramahan, wujud dari keakraban, wujud dari kebaikan insaniah. Orang yang menyapa, dia adalah orang yang baik. Orang yang menyapa, dia adalah orang yang ramah. Dan kita diperintahkan oleh Allah oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang ramah. Afsyus salam. Dan sapaan di dalam Islam bukan hanya sekadar menunjukkan keramahan, tapi sapaan di dalam Islam sekaligus menunjukkan cinta dan kasih sayang. Kenapa menunjukkan cinta dan kasih sayang? Karena di dalamnya ada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dari Allah untukmu. Maknanya apa? Selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia, kita pasti bahagia. Selamat di akhirat, kita di surga. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah atasmu. Tidak ada yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surga kecuali rahmat Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah juga untukmu. Barakah itu adalah kasratul khair wa ziyadatul khair, kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus bertambah. Jika kita menjadi manusia yang didoakan punya kebaikan yang banyak dan kebaikan kita terus bertambah, maka tidak ada tempat yang baik yang lebih pantas bagi orang yang punya banyak kebaikan dan kebaikannya terus bertambah, kecuali dia bahagia di dunia dan di surga tempatnya. Jadi ketika kita menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan sekedar menunjukkan kita ramah, kita baik menyapa orang, tapi kita juga sedang menunjukkan cinta kita kepada dia dengan cara mendoakan. Dan doanya itu satu saja sebenarnya. Semoga engkau masuk surga, semoga engkau masuk surga, semoga engkau masuk surga. Karena salam adalah ujungnya surga, rahmah ujungnya surga, barakah ujungnya surga. Sehingga jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, di dalam hadis Muslim yang lain, beliau mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian hingga kalian beriman. Jadi selama dia statusnya mukmin, dia akan masuk surga. Sebesar apapun dosanya, dia akan masuk surga. Maka jangan pernah memberikan ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada neraka kepada orang-orang beriman. Karena Rasulullah saja menjamin bahwa
tidak akan masuk surga hingga dia beriman. Berarti ketika dia beriman, dia masuk surga. Lantas siapa kita? Ada orang beriman kemudian kita berikan vonis-vonis, entah vonis yang langsung menyatakan neraka atau yang mengarah kepada neraka. Selain itu terlarang di dalam Islam, bahkan vonis itu akan berbalik kepada diri kita dengan sendirinya. Wala tu'minu hatta tahabbu, kata Rasulullah. Dan kalian tidak akan sampai kepada keimanan, kalian tidak akan dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai, kata Rasulullah. Jadi apa? Iman itu tidak akan sempurna kecuali dibuktikan dengan cinta. Maka di dalam Arba'in An-Nawawiyah yang ke-13 Rasulullah mengatakan apa? Di sini ada kajian Arba'in saya. Ada kajian Arba'in tadi. Udah. Di dalam Arba'in yang ke-13 apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang hatta hingga yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai saudaranya. Dia bukan mencintai saudaranya, dia mencintai untuk saudaranya. Karena ada li di sana. Yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya. Sesuatu apa-apa yuhibbu li nafsi, yang dia cintai untuk dirinya. Tidak sempurna keimanan di antara kita hingga kita mencintai untuk saudara kita sesuatu yang kita cintai untuk kita. Apa yang kita cintai untuk kita? Pasti kita senang kalau kita sehat, kan? Maka seharusnya kita pun senang kalau ada saudara kita yang sehat atau sembuh dari sakitnya. Bukan malah nggak suka, sembuh juga dia, atau malah disyukur-syukurin, rasain. Kita semua pasti pengen kaya, kan? Maka seharusnya kita pun juga senang ketika ada saudara kita kaya. Jika ada yang miskin, kita berharap semoga Allah lepaskan dia dari kemiskinan dan Allah berikan kekayaan untuknya, dan kita bantu dia untuk menjadi kaya sebagaimana kita ingin dibantu menjadi kaya. Itulah bukti cinta orang beriman. Jangan malah kemudian nggak senang gitu ketika ada orang kaya. Muncul tuduhan, muncul macam-macam kecurigaan. Nggak mau banget gitu kekayaannya tersaingi. Sebagaimana kita pasti pengen masuk surga, maka seharusnya kita pun juga senang kalau seandainya saudara kita masuk surga. Jangan kalau saudara kita dikatakan neraka lu, kafir lu, munafik lu, bid'ah lu, gitu. Yang semua mengarah kepada neraka. Apalagi tuduhan bid'ahnya dengan pemahaman satu. Ya. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Pemahamannya kan begitu. Semua bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang sesat di neraka. Dan itu apa? Dengan mudahnya kadang-kadang menyebut ahlul bid'ah. Padahal beda antara pelaku bid'ah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu parah. Nuduh orang ahlul bid'ah, bid'ah pemahamannya sesat. Semua bid'ah sesat, dan semua yang sesat di neraka. Berarti kan secara nggak langsung neraka lo gitu. Terus sekalian, kayaknya seneng banget gitu ada orang Islam masuk neraka. Nauzubillah. Seneng banget gua doang yang masuk surga. Jamaah sekalian dan dimuliakan Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, kata Rasulullah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang dengannya kalian akan saling mencintai, kata Rasulullah. Jadi kesempurnaan iman itu ada di saling mencintai. Tapi Rasulullah kasih tahu gimana cara untuk jatuh cinta dengan mukmin yang lain. Jadi nggak usah pakai ilmu pelet macam-macam, nggak usah. Mau bikin orang beriman jatuh cinta sama kita, kata Rasulullah, afsyus salam bainakum.
sebarkan salam di antara kalian. Begitu orang mengucapkan salam, itu bukti dia cinta kepada yang diucapkan salam. Kenapa? Karena dia mau mendoakan dengan doa-doa terbaik, dengan harapan-harapan terbaik, sebagaimana harapan itu dia inginkan. Karena orang kalau nggak cinta, nggak mungkin menghendaki kebaikan untuk orang yang tidak dicintai tadi. Yang diinginkan pasti keburukan. Jamaah sekalian yang Allah. Tapi dari hadis ini ketika disebutkan afsyus salam, sebarkanlah salam, secara eksplisit kita disuruh menyapa orang, tapi secara implisit maknanya ketika disuruh menyapa orang, artinya apa? Kita disuruh jadi orang yang mendahului kebaikan, bukan sekadar yang membalas kebaikan. Jadi orang yang menyapa bukan sekadar membalas sapaan. Karena salam itu adalah kebaikan, maka mengucapkan salam adalah kebaikan. Maka memberi salam berarti kita jadi orang yang duluan melakukan kebaikan. Menjawab salam adalah orang yang membalas kebaikan. Membalas kebaikan itu baik, tapi Rasulullah tidak hanya suruh kita melakukan yang baik, tapi melakukan yang terbaik, yaitu apa? Mendahulukan kebaikan. Jadi orang yang awal di dalam kebaikan, dan kemudian orang hanya merespon kebaikan kita. Dari mana dalilnya? Oh, banyak dalilnya dalam Quran. Dalam Al-Quran Allah sebut fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiq, sabit itu artinya yang mendahului. Maka ketika disebut fastabiq menunjukkan yang berlombalah dalam kebaikan. Yang melakukan kebaikan itu kita bukan sendirian, ada banyak lain yang melakukan kebaikan yang sama. Tapi kita bukan cuma sekedar disuruh berlomba seperti orang tua di musim 17-an nyuruh anak udah ke lapangan sono lo ikut lomba. Bukan cuma disuruh ikut lomba ngeramein acara, enggak. Tapi fastabiq itu berlomba dengan makna kata sabiq, artinya mendahului. Artinya apa? Lo ikut lomba jadi yang pertama, jadi juara, jadi pemenang. Maka ketika Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan jadilah kalian yang pertama dalam kebaikan itu. Jadi bukan sekedar melakukan kebaikan, tapi jadilah orang yang pertama melakukan kebaikan, kemudian orang lain membalas kebaikan kita. Bukan sekedar menjadi pembalas kebaikan. Di dalam surat Al-Waqi'ah yang sering dibaca, kan Allah membagi manusia menjadi 3 kelompok. Ada sabiqun, ashabul yamin, dan ashabul shimal. Yang 3 kelompok ini dibagi menjadi 2 golongan. 1 golongan di neraka, 2 golongan di surga. 1 golongan di neraka ashabul yamin, ashabul shimal. 2 golongan yang di surga adalah sabiqun dan ashabul yamin. Siapa sabiqun? Orang yang terdahulu di antara yang dahulu. Terdahulu dari segi waktu adalah as-sabiqunal awwalun. Kenapa disebut as-sabiq? Karena yang mendahului dalam keislaman. Tapi para ulama tafsir mengatakan sabiqun ketika disebut kalimat setelah itu sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, bahwa sabit itu, generasi sabit itu banyak dari generasi awal Islam, tapi ada walaupun sedikit dari generasi akhir, menunjukkan bahwa kita generasi akhir Islam bisa jadi as-sabiqun al-awwalun, bisa menjadi sabik yang mendahului. Siapa mereka? Yaitu mereka yang terdepan di dalam amal. Begitu kata para mufassir. Dalam bab amal salat misalnya, yang ada di saf terdepan itulah sabiqun. Dalam bab sedekah, yang duluan ngasih, bikin orang lain pengen ngasih, menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan karena kebaikan dia, itulah sabiq. Siapa ashabul yamin? Yang mengikuti si sabiq, yang mengikuti kebaikan orang yang dulu follower. Jamaah sekalian, jadi kita dari hadis itu kita disuruh jadilah orang yang terdepan di dalam setiap kebaikan. Nah, tapi kemudian makna yang kedua, ini yang terakhir, bahwa
kata salam itu bukan hanya bermakna salam sapaan, karena salam itu secara bahasa maknanya juga artinya selamat. Maka ketika Rasulullah katakan afsyus salam, maka maknanya adalah sebarkanlah keselamatan. Artinya apa? Wahai manusia, terlebih lagi dia seorang muslim, jadilah orang yang menyebarkan keselamatan. Bukan jadi orang yang menyebarkan teror, bukan jadi orang yang menyebarkan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Bahkan jika ada sebuah berita yang benar yang kita tahu, tapi kalau itu tersebar bisa menimbulkan ketakutan, kepanikan, jangan disampaikan, jangan disebarkan, simpan. Bahkan seorang Abu Hurairah, seorang Huzaifah bin Yaman pun ada di antara hadis-hadis Nabi yang beliau simpan, tidak beliau sampaikan, karena khawatir efeknya menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan di dalam kaum muslimin. Dia simpan sampai Rasulullah wafat, nggak beliau keluarkan. Baru beliau sampaikan setelah beliau menjelang wafat, agar beliau tidak menjadi orang yang menyembunyikan kebenaran. Jadi baru disampaikannya setelah menjelang beliau wafat, demi menjaga agar ketentraman itu selalu terjadi. Bukan malah senang banget kalau ada keriuhan, keramaian. Mukmin itu senang dengan kedamaian. Sebarkanlah keselamatan, kata Rasulullah. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul islami afdal, siapakah muslim yang paling utama? Rasulullah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang paling utama itu adalah yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Selamat dari tangan itu potensinya adalah kezaliman. Lisan itu perkataan. Jamaah sekalian, nggak semua orang bisa berbuat zalim, karena nggak semua orang punya kekuasaan. Tapi semua orang berpotensi menyakiti dengan lisan. Sehingga Rasulullah mengatakan, mayyadmali ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi amman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku selamatnya dia dari dua mulut, dan dua mulut itu maksudnya dari lisannya, lidah nih, mulut itu maksudnya bibir atas, bibir bawah. Selamat dari lidahnya dan selamat dari dua pangkal pahanya. Dua pangkal paha itu maksudnya kemaluan, maka aku jamin dia surga, kata Rasulullah. Selamat kita dengan lisan kita. Di dalam hadis lain disebutkan, bahkan Rasulullah mengatakan, ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kata bersekali. Tapi satu kata itu membuat Allah murka kepadanya tanpa dia sadari. Satu kata, bukan satu kalimat, satu kata. Yang dengan satu kata yang dia ucapkan, Allah murka tanpa dia sadari. Kadang-kadang kita ngomong kita nggak sadar, asik menggibah, nggak sadar ngasihkan, asik jelek-jelekin orang, ya kan? Senang banget sama musibah yang orang dapat tanpa kita sadari. Yang dengan satu kata itu membuat Allah murka, kata Rasulullah, ya kan? Maka Allah akan jebloskan dia ke dalam neraka. Tapi ada orang yang berkata dengan satu kata, yang dengan satu kata itu membuat Allah ridha, tanpa dia sadari Allah akan masukkan dia ke dalam surga, Allah akan derajatnya. Jadi gara-gara satu kata bisa menjadi sebab orang masuk surga atau masuk neraka. Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya tetangga, seorang wanita muslimah salehah, salatnya luar biasa. Artinya luar biasa salatnya bukan hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi juga salat sunnahnya luar biasa, duhanya, tahajudnya, qabliyah, ba'diyahnya. Bahkan ya Rasulullah, ya kan, dia puasanya luar biasa, bukan hanya Ramadan, puasa sunnahnya pun dijalankan. Bahkan sedekahnya luar biasa ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, ya kan,
orang tetangganya nggak mau ngumpul sama dia. Kenapa? Karena tidak ada yang diucapkan dari lisannya kecuali menyakiti orang lain. Orang itu tersinggung bawaannya kalau ngumpul sama dia. Gampang menyakiti orang lain. Maka kata sahabat ini, bagaimana kedudukan wanita itu di akhirat nanti ya Rasulullah? Simpel jawaban Rasulullah, iya belum kena. Wanita itu di neraka. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada satu lagi tetanggaku, seorang wanita juga. Sama dia solehah, tapi nggak sehebat yang tadi. Puasanya, sholatnya biasa, artinya sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sunnahnya jarang-jarang, kadang-kadang. Puasanya hanya Ramadan, sunnahnya ya kadang puasa, kadang enggak. Sedekahnya pun ya standar lah umumnya orang. Cuma ya Rasulullah, orang suka sama dia, dia santun. Orang senang banget kalau dia datang. Orang senang banget kumpul ngariung sama dia. Kenapa? Karena tidak ada yang terucap dari lidahnya kecuali membahagiakan orang lain. Sehingga orang senang bareng sama dia. Bagaimana keadaan dia di akhirat nanti ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia di surga. Jadi bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan sedekahnya yang membedakan dia, tapi lidahnya. Coba sekali. Maka jadilah muslim yang menyebarkan keselamatan. Dan menyebarkan keselamatan itu yang awal sekali dengan lidah kita. Ya. Jangan jadi orang yang selalu mencari. Saya sempat sedih dan saya sempat mengadukan kesedihan ini. Saya buat satu tulisan, ya Allah, aku ingin mengadukan kesedihan ini kepadamu, ya Rasulullah. Aku ingin mengadukan kesedihan ini kepadamu, ya Rasulullah. Betapa umat yang Allah, umatmu yang Allah menyebutnya dengan kalimat ruhama bainahum. Kan Allah sebut begini saja. Ya kan? Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum. Ciri pertama umatnya Muhammad itu ruhama bainahum. Baru kemudian ciri yang berikutnya, tarahum ruk'an sujadah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ciri pertamanya adalah ruhama bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Tapi umat yang Allah katakan ruhama bainahum hari ini begitu fasih mengucapkan cacian, makian, tuduhan, umpatan, vonis kepada sesama muslim. Muhammad bukannya. Jangan saja. Maka yuk, ada 4 amal utama yang prioritas. Tapi dari 4 itu dia bermula amal pertama. Dan sebagai penutup dalam surah An-Nur ayat yang 15 Allah mengatakan, "Istalaqanahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal dia pada sesuatu yang sangat besar. Hati-hati dengan yang kita ucapkan. Kadang kita menganggap ringan dan enteng banget keluar, padahal dia berat nilainya di sisi Allah dan dia dampaknya pun berat untuk kita di akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya kembalikan kepada